Shalom Pak Pen, saya mohon penjelasan tentang Markus 7 ayat 18 dan 19. Saya coba bacakan pendeta. Markus 7 ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Oke, terima kasih. Waktu kita baca ayat yang ke-19, seolah-olah itu sudah merupakan kesimpulan. Tetapi kesimpulannya bukan di situ. Masih ada 2 atau 3 ayat lagi yang harus kita baca, baru kita dapat kesimpulannya. Tapi sebelum kita baca kesimpulan dari apa yang Yesus sampaikan dalam satu cerita yang cukup panjang, mulai dari ayat yang pertama dalam perikopi ini, kita lihat dulu apa yang terjadi ternyata di dalam Markus pasal yang ke-7, yang juga peristiwa ini ditulis oleh Matius dalam Matius pasal yang ke-15. Dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 1 dan ayat yang kedua, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dan dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi apapun perbincangan di dalam Markus 7 ayat 1 sampai ayat 23, ini pokok persoalannya adalah tentang makan dengan mengikuti ritual cuci tangan atau makan tanpa mengikuti ritual cuci tangan. Bagi orang Yahudi itu adalah sebuah ritual, bukan prinsip higienik, tapi bagi mereka adalah ritual. Kalau tidak cuci tangan, ada kaitannya dengan dosa, bukan masalah kebersihan waktu itu. Jadi itu yang merupakan pokok masalah, dan semuanya beranjak dari apa yang disampaikan oleh beberapa ahli Taurat dan orang Farisi tersebut. Lalu kemudian panjang Yesus mengatakan dan mengajar mereka, bahkan menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Lalu Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-18 dan 19 yang tadi sudah dibacakan tadi, yang kemudian mengatakan ayat yang ke-18, segala sesuatu, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 20 sampai 23 tolong dibacakan. Inilah kesimpulannya. Tadi masih belum kesimpulannya. Coba kita baca kesimpulannya. Ayat yang ke-20 sampai 23. Ayat yang ke-20, pendeta. Katanya lagi. Sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Terima kasih. Jadi Yesus sedang berbicara sebenarnya bukan tentang makanan yang haram dan yang halal. Ingat, ayat 1 tadi mengatakan yang datang kepadanya ini ahli Taurat dan orang Farisi. Dan pokok permasalahannya bukan tentang mereka melihat, Tuhan, kami melihat murid-muridmu kok sebagian makan daging babi. Bukan itu. Yang mereka lihat adalah kami melihat sebagian muridmu makan tidak cuci tangan. Jadi dari awal, jangan kita memikirkan tentang konsep binatang haram dan binatang halal yang sedang dibicarakan di sini. Yang sedang dibicarakan di sini adalah makan, cuci tangan, atau tidak cuci tangan. Dan Yesus katakan, semua makanan halal. Benar atau salah? Benar sekali. Semua makanan halal. Tapi kalau kita tanya, apakah semua binatang adalah makanan? Barulah kita katakan ada binatang yang makanan, ada binatang yang bukan makanan.
Makanya ada daftarnya panjang dalam Ulangan 14, Imamat 11. Ada binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, otomatis mereka bukan makanan. Kalau mereka adalah makanan, pasti mereka dikatakan boleh dimakan. Jadi kalau ayat 19 mengatakan, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal, artinya kalau Tuhan Yesus, kalau mereka makan, murid-muridnya, demikian juga Yesus, makanan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan sebagai makanan, entah mereka cuci tangan atau mereka tidak cuci tangan, itu tidak membuat mereka berdosa, tidak membuat mereka najis. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Sekali lagi, semua yang Yesus nyatakan makanan adalah makanan. Tetapi tidak semua binatang adalah dagingnya adalah makanan. Hanyalah binatang yang boleh dimakan, yang boleh kita sebut sebagai makanan. Makanan yang tidak boleh dimakan menurut Tuhan itu bukanlah makanan. Ya, kurang lebih demikian. Terima kasih.